Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Yulianto. Saya guru di SDN Papua 2 Kabupaten Sumedang. Di sini saya akan menerangkan materi tentang menyayangi anak yatim yang berhubungan dengan surat Al-Ma'un. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang mempelajari surat Al-Ma'un, dan yang kedua yaitu tentang isi pokok dan makna surat Al-Ma'un. Bab 1 yaitu terkait dengan judul menyayangi anak yatim yang berhubungan dengan surat Al-Ma'un. Anak yatim dalam Islam, anak yatim memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan mendapat perhatian khusus dalam ajaran agama. Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia dewasa. Dalam Islam, status anak ini mengandung tanggung jawab khusus baik dari segi sosial maupun agama. Submateri yaitu yang pertama adalah definisi surat Al-Ma'un dan arti surat Al-Ma'un, dan yang kedua adalah pesan pokok surat Al-Ma'un, makna yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Selanjutnya yaitu mempelajari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un yang merupakan surat ke-107 dalam Al-Quran berisi pesan yang sangat relevan dengan cara kita memperlakukan anak yatim dan memberikan bantuan kepada mereka. Surat ini secara keseluruhan mengkritik mereka yang tidak memperhatikan kewajiban sosial mereka, termasuk tanggung jawab terhadap anak yatim dan orang miskin. Selanjutnya yaitu pengertian surat Al-Ma'un. Nama Al-Ma'un dapat diterjemahkan sebagai barang-barang kecil atau kebutuhan sehari-hari. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yang berarti ia diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surat Al-Ma'un berfokus pada tema tanggung jawab sosial dan amal perbuatan baik. Surat ini mengkritik orang-orang yang mendustakan agama dan menunjukkan kemunafikan dalam perilaku mereka. Mereka tampaknya menjalankan ritual agama tetapi mengabaikan tanggung jawab sosial mereka, seperti memperhatikan anak yatim dan memberi makan orang miskin. Pembacaan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Arti surat Al-Ma'un yang pertama adalah, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang-orang yang mengusir anak yatim. Yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, celakalah orang-orang yang sholat. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang keenam, orang-orang yang ria atau pamer. Dan yang ketujuh adalah, dan enggan memberi bantuan. Ayat-ayat utama surat Al-Ma'un, ayat 1-3 yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengusir anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat yang ke-4-7 yaitu, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang yang ria, pamer, dan enggan memberikan bantuan. Makna ayat 1 yaitu tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ayat ini menanyakan kepada pembaca tentang orang-orang yang mengingkari ajaran agama. Mendustakan agama merujuk pada mereka yang mengklaim diri beragama tetapi sebenarnya tidak mempraktikannya dengan benar. Makna ayat yang kedua, itulah orang-orang yang mengusir anak yatim. Ayat ini menyebutkan bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menolak dan tidak memperhatikan hak-hak anak yatim. Ini menunjukkan bahwa pengabaian terhadap anak yatim adalah tanda dari kemunafikan dalam beragama. Makna yang ketiga yaitu, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Selain mengabaikan anak yatim, orang yang mendustakan agama juga tidak mendorong atau tidak memberikan perhatian untuk memberi makan orang miskin. Ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan orang yang kurang beruntung. Makna yang keempat yaitu, celakalah orang-orang yang sholat. Ayat ini mengungkapkan kecaman terhadap orang-orang yang secara lahiriah melakukan ibadah sholat tetapi sebenarnya tidak memenuhi syarat-syarat sholat dengan benar. Yang kelima yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat ini menguraikan bahwa orang-orang yang dicela
adalah mereka yang lalai atau tidak serius dalam melaksanakan sholat mereka, sehingga sholat mereka tidak membawa manfaat spiritual yang seharusnya. Yang keenam yaitu orang-orang yang ria atau pamer. Ayat ini melanjutkan dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang dicela juga melakukan sholat dengan tujuan pamer, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan karena ketulusan iman. Yang ketujuh yaitu dan enggan memberikan bantuan. Ayat terakhir menambahkan bahwa orang-orang yang dicela juga enggan memberikan bantuan kepada orang-orang lain, menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kebutuhan orang miskin dan mereka yang membutuhkan bantuan. Dan di akhir video sebelum akhir video ini saya akan menjelaskan sedikit ya, bahwa semoga dengan mempelajari menyayangi anak yatim yang berhubungan dengan surat Al-Maun, anak-anak itu dapat lebih menghargai dan menghormati terhadap anak-anak yatim, sebagaimana umat Islam diwajibkan untuk mencintai dan menyayangi anak yatim dan memahami isi pokok dan makna yang terkandung dalam surat Al-Maun. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.